Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dijauhin dari segala penyakit. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Gusmira yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi minggu ini, yaitu tanah. Nah, dari teman-teman sekalian itu sudah mengetahui apa itu tanah. Tanah merupakan bagian dari kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral serta bahan organik. Tanah begitu vital perannya bagi semua kehidupan di bumi, sebab tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan adanya hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Bentuk tanah yang memiliki rongga-rongga juga memiliki lokasi yang baik untuk akar, untuk bernapas, serta tumbuhan. Tanah juga menjadi tempat hidup berbagai mikroorganisme. Untuk sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan sebagai tempat bergerak dan hidup. Selanjutnya, struktur tanah. Nah, struktur tanah pada hakikatnya adalah gabungan antara partikel tunggal dalam bentuk gumpalan atau agregat yang dibatasi oleh bidang belah alami. Penggabungan ini terjadi karena adanya partikel halus tanah, terutama liat dan humus. Pengikatan antar partikel tanah itu menghasilkan rongga atau ruang yang terbentuk di antaranya. Rongga ini merupakan bagian tanah yang diisi oleh air serta udara. Selain itu, adanya rongga ini akan memudahkan perkembangan sistem perakaran tanaman. Sebenarnya, struktur tanah juga dapat terbentuk dari hasil faktor luar seperti akibat pengolahan tanah. Nah, selanjutnya di sini kita membahas faktor-faktor pembentukan tanah. Faktor-faktor pembentukan tanah itu antara lain yang pertama itu ada iklim. Iklim yang berupa curah hujan dan faktor temperatur itu merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan tanah. Tingkat curah hujan dan suhu yang tinggi di daerah tropis itu menyebabkan reaksi kimia yang berjalan dengan cepat sehingga proses pelapukan dan pencucian berjalan dengan cepat. Nah, yang kedua itu ada organisme, yang mana organisme dalam proses pembentukan tanah itu sangat besar. Akumulasi bahan organisme, siklus unsur hara, dan pembentukan struktur tanah yang stabil itu sangat dipengaruhi oleh kegiatan organisme dalam tanah. Selanjutnya itu ada bahan induk, yang mana jenis batuan di Indonesia itu bahan induk pembentuk tanah itu meliputi misalnya batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Selanjutnya itu ada topografi, yang mana faktor topografi ini yang mempengaruhi proses pembentukan tanah di Indonesia, yaitu bentuk lahan dan kemiringan lereng. Faktor topografi berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dengan cara berikut. Yang pertama, mempengaruhi jumlah air hujan yang meresah. Yang kedua, itu mempengaruhi dalamnya air tanah. Yang ketiga, mempengaruhi tinggi rendahnya erosi. Yang keempat, mengarahkan gerakan air berikut bahan-bahan yang terlarut di dalamnya. Yang terakhir itu ada waktu, yang mana dari tanah itu merupakan benda alam yang terus-menerus berubah sehingga akibat pelapukan dan pencucian tanah yang terus-menerus maka tanah akan semakin tua. Nah, itulah maksud dari waktu. Selanjutnya di sini kita membahas tentang komponen-komponen pembentukan tanah. Yang pertama itu ada bahan mineral. Bahan mineral itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, bahan mineral dalam tanah yang berasal dari pelapukan batu-batuan. Oleh karena itu, susunan mineral di dalam tanah itu berbeda sesuai dengan mineral dan batuan-batuan yang telah lapuk. Batuan itu dapat dibedakan menjadi batuan beku dan atau batuan vulkanik yang berasal dari gunung berapi. Batuan endapan itu sedimen dan batuan metamorf. Yang kedua ada mineral tanah yang dibedakan menjadi mineral primer, yaitu mineral yang berasal dari batuan yang lapuk, dan mineral sekunder, yaitu mineral bentukan baru yang terbentuk dalam proses pembentukan tanah yang berlangsung. Selanjutnya itu ada bahan organik.
yang mana pada umumnya bahan organik ini ditemukan di permukaan tanah. Jumlahnya tidak besar, hanya sekitar 3-5%. Tetapi pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah itu besar sekali, yaitu yang pertama sebagai granulator, yaitu sebagai memperbaiki struktur tanah. Yang kedua ada sumber unsur hara, NPS, dan unsur mikro. Yang ketiga ada menambah kemampuan tanah untuk menahan air. Yang keempat ada menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara. Yang terakhir itu sumber energi bagi mikroorganisme. Selanjutnya itu ada udara. Udara dan air itu mengisi pori-pori tanah. Banyaknya pori-pori di dalam tanah itu berbeda dengan susunan udara di atmosfer. Adapun susunan udara di dalam tanah yaitu yang pertama ada kandungan uap air itu lebih tinggi, yang kedua kandungan CO2 itu lebih besar daripada atmosfer, yang ketiga kandungan O2 itu lebih kecil daripada atmosfer. Selanjutnya itu ada air. Nah, yang mana pada air ini terdapat di dalam tanah karena ditahan atau diserap oleh massa tanah, tertahan oleh lapisan kedap air, atau karena keadaan drainase yang kurang baik. Baik kelebihan air ataupun kekurangan air dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Manfaat air untuk pertumbuhan tanaman yaitu sebagai unsur hara tanaman, yang kedua adalah sebagai pelarut unsur hara, yang ketiga sebagai bagian dari sel-sel tanaman. Air itu merupakan bagian dari protoplasma. Yang persediaan air di dalam tanah itu tergantung dari yang pertama itu banyaknya curah hujan atau air irigasi, yang kedua itu kemampuan tanah untuk menahan air, yang ketiga besarnya evapotranspirasi atau penguapan langsung melalui tanah dan vegetasi, yang keempat atau yang terakhir itu tingginya muka di air tanah. Selanjutnya itu ada warna tanah. Seperti yang kalian lihat di PPT, itu warna tanah merupakan petunjuk untuk menentukan sifat tanah karena warna tanah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam tanah. Dari perbedaan warna tanah itu pada umumnya dipengaruhi oleh kandungan bahan organik. Makin tinggi kandungan bahan organik, maka tanah makin gelap. Pada lapisan tanah yang bagian bawah itu kandungan bahan organiknya pada umumnya itu rendah, sehingga warna tanah itu dipengaruhi oleh banyaknya senyawa Fe atau besi. Selanjutnya itu ada profil tanah, yang mana profil tanah ini penempang vertikal dari tanah yang menunjukkan susunan horizon yang menyusun profil tanah berturut-turut dari ke atas ke bawah adalah horizon O, A, B, C, sedangkan horizon yang menyusun volume tanah adalah hanya horizon A dan B. Selanjutnya ada pH tanah. Yang dimaksud dari pH tanah di sini adalah derajat kesamaan tanah. Selanjutnya ada tekstur tanah. Dari tekstur tanah ini terdiri dari butir-butir tanah dengan berbagai ukuran. Bagian tanah yang berukuran lebih dari 2 mm disebut bahan kasar atau kerikil sampai batu. Yang kedua, tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya tanah yang berdasarkan atas perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu, dan liat. Yang ketiga ada di lapangan. Itu tekstur tanahnya yang dapat ditentukan dengan memijit tanah basah di antara jari-jari sambil dirasakan halus kasarnya, yaitu dirasakan adanya butir-butir pasir, debu, liat, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada klasifikasi tanah. Jadi, usaha-usaha untuk membedakan tanah yang berdasarkan sifat-sifatnya itu yang dimiliki. Sifat tanah itu berbeda-beda. Misalnya, ada yang berwarna merah, hitam, dan kelabu. Ada yang bertekstur pasir, debu, dan liat. Jadi, membeda-bedakan sifat tersebut berarti melakukan klasifikasi tanah meskipun dengan cara yang sederhana. Nah, selanjutnya di sini ada sifat fisika dan sifat kimia tanah. Yang mana reaksi tanah itu menunjukkan sifat kemasaman atau alkalinitas tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. Nilai pH itu menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hidrogen atau H+ di dalam tanah. Makin tinggi kadar ion H+ di tanah, semakin masam tanah tersebut. Di dalam tanah, selain H+, ion-ion lain ditemukan pula ion OH- yang jumlahnya berbanding terbalik dengan banyaknya H+.
Pada tanah-tanah, masam jumlah ion H+ lebih tinggi daripada OH-, sedangkan pada tanah alkalis kandungan OH- itu lebih banyak daripada H+. Jadi bila kandungan H+ sama dengan OH-, maka tanah bereaksi netral, yaitu mempunyai pH sekitar 7 atau anonim 1991. Nilai pH itu berkisar antara 0 sampai 14 dengan pH 7 disebut netral, sedangkan pH kurang dari 7 itu disebut dengan asam dan pH lebih dari 7 disebut dengan alkalis. Walaupun demikian, pH tanah umumnya itu berkisar dari 3, 0 sampai 9 dan 0. Di Indonesia umumnya tanahnya bereaksi masam dengan 4,0 sampai 5,5. Sehingga dengan tanah pH 6,0 sampai 6,5 yang sering telah dikatakan cukup netral meskipun sebenarnya masih agak asam. Di daerah yang sangat kering kadang-kadang pH tanah itu sangat tinggi. pH-nya lebih dari 9,0 karena banyak mengandung garam atau Na anonim 1991. Nah, mungkin sampai situ dulu penjelasan saya pada hari ini. Semoga kawan-kawan sekalian bermanfaat dan bisa memahami penjelasan dari tanah tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.